Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Kembali dengan Bang Dede. Saya pagi-pagi ngecek kandang ya. Ternyata minumnya habis yang punya bebek. Jadi ini saya isi lagi dengan wadah yang besar ya teman-teman. Ya teman-teman, bebek saya usia 12 hari. Kira-kira pertumbuhannya bagaimana? Bulu-bulunya sudah lumayan putih ya, tidak kuning lagi. Jadi teman-teman, bebek saya ini saya pindahkan ke dalam kandang sini usia 8 hari. Kalau saya belajar di YouTube, itu perpindahannya usia 12 hari katanya. Tapi saya nekat karena kandang pembesarannya ini yang pakai lampu itu amoniaknya sudah tinggi dan susah dibersihkan ya teman-teman. Jadi saya pindah ke sini usia 8 hari. Tapi alhamdulillah sehat-sehat teman-teman. Ini usia 12 hari, kira-kira menurut teman-teman semua segini pertumbuhannya bagaimana? Ini belum ramsum pakannya, belum saya campur apa-apa ya, masih murni pur. Karena ternyata dari awal saya meletakkan DOD-nya, anakannya umur 1 hari, saya menyediakan pur 1 kantong. Dan ini masih separuh teman-teman, masih separuh. Purnya ini pur yang murah Jan. Satu sak hanya 375.000. Sedangkan saya memberi pakannya bukan hanya untuk bebek, melainkan entok juga. Entok saya kasih 1 hari sekitar 1/4 kilo. Padahal saya hanya nampung, bukan ternak ya. Saya hanya nampung. Dan juga untuk ayam kampung di sini. Jadi termasuk irit ya teman-teman. Sebenarnya ini saya pemula, baru pertama kali ternak. Periode selanjutnya mungkin kalau setelah ini panen, kalau memang pakannya bisa irit 1 sak itu bisa untuk setengah bulan, mungkin akan saya belikan yang mahal sekalian, jadi pertumbuhannya cepat. Kemarin kan ada bervariasi, ada yang 1 sak 340, ada yang 375, ada yang 440. Dan pur babi itu ada harga pur babi 500.000 per sak dengan isi 50 kilo ya isinya. Dan saya memilih yang 375. Tapi ya alhamdulillah nyatanya pertumbuhannya lumayan. Warnanya sudah mulai putih dengan usia 12 hari ya teman-teman. Ya memelihara seperti ini, jadi sebenarnya ya saya pelihara nggak mungkin nggak ada manfaatnya ya teman-teman. Tetap ada manfaatnya. Yang saya ambil tetap keuntungan. Bagaimana nanti saya ternak ini, saya pelajari, saya detail, saya perhatikan pertumbuhannya, terus ramsum pakan, terus nafsu makannya dan sebagainya, agar bisa mencapai bobot yang saya targetkan dan mendapatkan keuntungan dari panen. Tapi di lain itu sebagai hiburan ya teman-teman, karena pasti teman-teman yang hobinya ternak juga di rumah, memberi pakan itu paling hanya beberapa menit, tapi menyaksikan ternak kita makan itu sampai berjam-jam kita mampu ya teman-teman. Lihat, kita melihat seperti ini pun betah ya. Dari mulai perubahan warna loh, dari mulai masuk itu warnanya sangat kuning, terus berangsur memudar, terus posturnya makin tinggi, badannya makin gemuk. Itu sangat menghibur ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, purnya ini tidak hanya untuk bebek ya, saya memberinya untuk entok juga. Karena kita kan penampungan, justru penampungan itu menjaga berat tubuh. Karena nanti orang yang pesan itu kadang dimasak, untuk dimasak, jadi kita pertahankan tuh. Entok dikasih makan pur. Kalau peternakan di Indonesia sepertinya kurang ya, kurang masuk, justru malah merugi. Kecuali peternakan di daerah negara sebelah seperti Thailand, mungkin penjualan harganya itu sudah dipatenkan oleh pemerintah. Jadi antara harga pakan dan harga penjualan daging itu seimbang. Jadi peternak tidak merugi ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk teman-teman semua yang memiliki ilmu tentang ternak bebek, silahkan sharing-sharing di komentar. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng, karena saya ini anak baru di bagian peternakan. Nah teman-teman, ini kok ada yang berobos, aduh.